Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Tra dalam Basyiroh, Bincang Asik Siroh. Bincang Siroh ala emak-emak dengan asyik dan santai. Apa kabar emak-emak pencinta siroh Indonesia? Sudah 2 pekan ya kita gak ketemu. Alhamdulillah pada episode kali ini Basyiroh yang ke-15 ya, kita kedatangan tamu yang seru-seru karena kita akan membahas lebih mendalam ya materi yang sudah kita baca di Ibroh pekan lalu, Ibroh episode ke-11 kalau nggak salah, tentang dakwah Rasulullah SAW di masa-masa awal. Nah, buat emak-emak yang belum menonton, hayo siapa yang belum nonton ngacung. Yang belum nonton silahkan nonton itu dulu ya, lihat di playlist dakwah Rasulullah di awal masa dakwah beliau, ditonton dulu itu supaya nanti ketika kita ngebahas di sini lebih mendalam tentang tema itu, mama sekalian udah punya gambaran ya. Dan buat mama yang belum pernah nonton Indonesia Siroh Institute channel, harus mensubscribe sekarang supaya nanti lain kali setiap kali kita akan menayangkan materi baru, mama sekalian bisa mendapat notifikasinya ya. Oh ya, harus diklik juga sih tanda bintangnya di situ, tanda lonceng di situ ya, supaya notifikasinya nanti muncul. Nah, dan mungkin bisa juga nonton dulu tuh episode-episode kita yang sebelumnya, mulai dari Ibroh yang pertama ya, karena ini kan kita berurutan nih membicarakan tentang sejarah Rasulullah SAW ya. Nah, memang Indonesia Siroh Institute Official Channel ya yang menayangkan Basyiroh dan Ibroh ini diproduksi oleh Indonesia Siroh Institute ya, yang merupakan lembaga yang berkonsentrasi untuk mengkaji ya dan mempelajari tentang Siroh Nabawiyah ya. Mudah-mudahan mak-mak sekalian bisa terus bersama kita ya untuk menambah pemahaman kita tentang kegiatan-kegiatan dan kehidupan Rasulullah, dan agar kita menjadi lebih mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada hari ini saya perkenalkan tamu saya ya, Mbak Yani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Tra. Alhamdulillah. Dan Mbak Eva. Assalamualaikum Mbak Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mbak Eva dan Mbak Yani ini memang tamu kita pertama kali baru hadir di sini ya. Betul. Belum pernah ya. Betul. Gimana nih perasaannya? Dekat. Luar biasa. Ya, kita kan ngobrol doang, ngapain Iya. deg-degan? Oh, mungkin deg-degan karena nggak ada makanan ya. Aduh, gimana ya konsumsi ya. Tapi alhamdulillah kali ini kita mendapat sponsor ya. Minuman enak loh ini, lemon sereh ya, gula singkong, peluntur lemak dari dapur Ummah. Enak ini, saya paling suka. Nah, Mbak Yani, sebelum kita mulai, pemirsa pasti pengen kenal lebih mendalam tentang Mbak Yani karena kan baru pertama nih. Mbak Yani itu sehari-hari apa kegiatannya? Saya sehari-hari ibu rumah tangga Mbak Tra. Oke. Tapi saya juga belajar di ISI. Alhamdulillah bisa bergabung di ISI. Di situ juga selain belajar ada juga komunitas bacanya Mbak Tra. Masya Allah. Jadi pencinta baca dan pencinta belajar juga ya. Alhamdulillah dihabitkan sama ISI. Iya. Jadi memang di situ ciri khas ISI ya. Kalau Mbak Eva gimana, kegiatan sehari-harinya apa nih? Sehari-hari saya kegiatannya sebagai pengajar di Rumah Masya Quran Allah. Bunda Aisyah. Tapi saya juga pelajar Mbak Tra. Jadi pelajar di ISI. Masya Allah. Mahasiswa ISI. Jadi selain memberi ilmu juga mendapatkan Betul, ilmu ya, Masya Allah. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita istiqomah ya belajar di ISI ya. Amin. Nah, jadi gini, saya tuh sengaja ngundang Mbak Yani nih sama Mbak Eva ya, karena kan pekan lalu kita membahas tentang periode awal dakwah Rasulullah SAW, di mana hal itu kan dibaca oleh Mbak Yani tuh ya dari Ibroh, dari buku Sirah Nabawiyah Mubarak Furi kan, yang memang kita sedang bahas dan baca terus setiap 2 pekan sekali. Nah, di situ kan membahas tentang awal-awal dakwah. Jadi turun kalau nggak salah ayat yang turun itu ketika itu kan baru 2 lah ya, Al-Alaq sama Al-Mudathir ya. Betul. Dan di Al-Mudathir itu sudah dibangunkan oleh Allah gitu Rasulullah itu ya, bangkitlah gitu kan, dan sebarkan ya, wahyu yang disampaikan kepada Peringatkan kepada Rasulullah SAW. Nah,
otomatis beliau harus dong menyampaikan. Tapi apakah beliau menyampaikan itu? Ya udah disampaikan aja gitu. Sejalannya gitu. Karena kan dari dua wahyu atau 2 surat itu yang hanya masing-masing 5 ayat ya kalau nggak salah, itu tuh nggak ada detail gimana sih saya menyampaikan, caranya, ya kan, betul, caranya betul. gimana nih, strateginya gimana nih, gitu kan, nggak ada gitu. Step-stepnya. Nah Rasulullah sendiri gimana tuh, ya udahlah nggak menyampaikan aja gitu ke semua orang gitu secara sporadis atau gimana? Enggak Mbak Tra, Rasulullah pada tahap awal dakwah menyampaikannya itu beliau memilih orang-orang yang tidak akan menolak ketika disampaikan Islam. Jadi orang-orang itu orang yang Rasulullah kenal dan mereka juga mengenal Rasulullah. Orang-orang itu adalah orang-orang yang mencintai kebaikan dan kebenaran. Jadi pertama yang beliau sampaikan, Islam itu adalah keluarga beliau. Otomatis ya, pasti yang orang yang terdekat lah ya, gitu keluarga ya. inti maksudnya ya. Ibunda Khadijah istri beliau, terus maulah beliau Zaid bin Haritsah, sepupu beliau Ali bin Abi Thalib yang ketika itu usianya masih 10 tahun dan dalam pengasuhan beliau. Setelah keluarga inti bisa menerima Islam, Rasulullah menyampaikan ke sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq. Ketika disampaikan dakwah kepada Abu Bakar itu langsung menerima. Tidak ada keraguan sedikit pun. Bahkan Tidak ada pertanyaan ya? nggak ada pertanyaan. Bahkan ketika menerima Islam, Abu Bakar itu langsung semangat untuk mendakwakan Islam dan meyakini bahwa dakwah Islam itu tanggung jawab beliau juga. Masya Allah. Dan selanjutnya beliau mendakwahkan kepada sahabat-sahabat beliau. Sahabat yang masuk Islam melalui beliau itu Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Tol'ah bin Ubaidillah, dan Zubair bin Awam. Masya Allah ya. Berarti ada apa ya? Strategi ya. Yang luar biasa. Strategi itu semacam strategi juga ya. Oh iya betul Mbak Tra. Bahwa Jadi beliau hanya mengajarkan atau menyampaikan pertama kali itu pada orang-orang yang terdekat dan orang-orang yang beliau yakin akan langsung menerima kebenaran Islam. betul Mbak Tra, itu strategi yang sangat cerdas dari beliau. Masya Karena coba bayangkan, ketika dakwah disampaikan secara terbuka kepada semua penduduk Mekah, itu pasti akan terjadi benturan. Iya. Karena kan mereka sudah sangat mengakar ya tradisi jahiliyah. Sementara yang disampaikan itu kan tentang nilai-nilai Islam dan tauhid ya. Berarti itu ya alasannya bahwa kenapa beliau mengajarkan hanya kepada orang-orang terdekat. Iya, Karena betul. menghindari benturan ini ya. Di fase-fase awal itu. Coba bayangkan Mbak Tra. Maaf, bisa majuan dikit nggak Mbak? Takut nggak kerekam nih sama. Bener. Ya gimana? Betul Mbak Tra. Coba kita bayangkan. Ketika awal turun perintah untuk berdakwah, Anzir gitu kan. Begitu Sampaikanlah, ya. Sampaikanlah. Itu beban besar bagi Rasul. Karena perintah pertamanya itu kan mentauhidkan Allah. Sementara Rasul menyadari mereka itu tinggal di lingkungan orang-orang yang masih menyembah berhala. Oh, tiba-tiba mereka harus meninggalkan berhala. Itu perkara besar yang harus dia dakwahkan. Tentu untuk mencari posisi aman, dia cari dulu dong orang-orang yang membenarkan Rasul, orang-orang yang tahu akhlak Rasul, kelebihan Rasul itu apa. Dan Rasul juga tahu apa kelebihan mereka, kekurangan mereka, adab mereka. Sehingga kalau dasarnya mereka itu sudah baik, apapun yang didakwahkan Rasul kan tidak akan terjadi penolakan. Mereka pasti tahu Rasul itu siapa gitu. Iya. Nah, kemudian kita lihat strategi jitunya Rasul.
orang-orang yang pertama didakwakan itu tuh pilihan banget Mbak Trat. Pilihan ya. Pilihan. Dari keluarga dekat itu Betul, juga kita lihat sudah komposisinya. dipilih lagi ya. Betul, komposisinya. Perempuan ada, laki-laki ada. Oh, iya. Tua ada, muda ada anak-anak kan, ada ahli. Ya. Ada yang dewasa. Ada yang kaya, ya dewasa, ada yang anak-anak. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang, Yang cukup. Kaya tuh siapa tuh? Iya, contohnya Abu Bakar. Dia pedagang besar. Iya. Bunda Betul, betul. Khadijah pedagang Betul, besar. iya. Itu, Yang miskin? yang miskin budak. Zaid Haris Oh kan iya, dari kalangan budak beliau ya. budak, betul. Kemudian level masyarakatnya kan ya itu, selain pedagang besar, orang kaya dan orang miskin, juga ada apa? Level elit, kaum terpandang di masyarakat, juga ada kaum lemah. Kita lihat di situ strateginya itu luar biasa. Kalau yang didakwakan pertama itu budak semua. Kan pandangan orang tentang Islam apa? Itu mah Agama buat orang budak-budak. gitu. Agama buat budak-budak, bukan buat kita orang elit gitu. Ini juga kan kalau nggak salah juga disebarkan itu wakil, kalau boleh disebut wakil-wakil ya, apa namanya, sahabat-sahabat pertama Betul, yang itu memeluk juga. memeluk agama Islam itu kan mereka juga dari bani-bani yang Betul. bermacam-macam kan, Iya. kalau nggak salah ya. Itu salah satu strategi juga yang luar biasa. Mm-mm. Dari orang-orang yang pertama Ashabikun itu tuh terdiri dari berbagai bani. Bukan satu bani aja. Coba kalau bani Hashim aja. Oh, bisa habis-habisan Hashim diserang oleh semua bani yang lain kan gitu. Bisa diketawain atau Iya, segala betul. macam gitu ya. Nah ini Betul, iya. artinya di situ Rasulullah itu ingin memperlihatkan juga, walaupun memang itu masih terbatas kan, betul. tidak terlalu banyak, paling tidak sudah ada wakil-wakil dari setiap Betul. bani ya. Jadi ketika khalayak yang lebih ramai dari bani-bani itu berusaha menyerang misalnya gitu kan, Ada tapi teman ada di situ. loh, ada saudara saya udah Iya. Islam loh, udah ada Betul, sahabat saya Islam gitu. Masya Allah, berarti ya walaupun Allah tidak memberikan apa namanya cara ya, strategi secara terinci apa-apa langkah-langkah yang harus beliau lakukan untuk mendakwahkan risalah pertama ini. Betul. Tapi beliau dengan cerdasnya ya bisa gitu memilih cara yang terbaik gitu, yang aman gitu ya. Memang dari beberapa pembahasan yang dulu-dulu kita sudah mengakui kecerdasan beliau dan kejeniusan beliau ya. Dan di sini terbukti lagi gitu, Masya Allah. Nah, itu kan fase terbatas ya. Betul. Gimana sih Rasulullah menyampaikan materi kepada sahabat-sahabatnya ini di fase terbatas ini? Karena terbatas kan ya, orang-orangnya kan nggak banyak gitu kan. Beliau juga belum menyampaikan pada semua orang, yang orang-orang nggak dikenal gitu kan, enggak gitu. Hanya terbatas yang sudah beliau kenal, sahabat, keluarga dan sebagainya itu. Nah itu gimana tuh cara menyampaikan materi ini gitu, materi agama Islam ya, keimanan gitu kepada mereka itu? Penyampaian materinya itu secara personal atau pribadi, Mbak Tra. Jadi Rasulullah itu mendatangin para sahabat. Jadi tidak berkumpul ya, karena itu kan akan mengundang kecurigaan. Menarik kaum perhatian. Jadi Quraisy satu-satu Iya, ya? satu-satu personal. Mungkin didatengin satu-satu Betul. gitu ya. Baru pada 1 tahun sebelum dakwah terbuka, ada rumah sahabat Al-Arqam bin Abil Arqam yang dijadikan tempat pertemuan ya Rasulullah dengan para sahabat untuk menyampaikan materi-materi dakwah. Sebentar, tadi disebutkan fase dakwah terbatas dan fase dakwah sebelum fase dakwah terbuka. Berarti itu ada 2 fase yang berbeda ya. Betul, betul. Fase dakwah terbatas ini kan kalau nggak salah nih, kalau saya belajar sirah atau sejarah Islam dulu-dulu itu selalu disebutnya tuh fase dakwah sembunyi-sembunyi. Syria. Jadi sebetulnya ini nggak sembunyi-sembunyi sih ya. Enggak. Salah ini sebenarnya. Sebenarnya salah ya? Kurang tepat ya Kurang mungkin ya. tepat. Jadi sebetulnya orang-orang tahu tuh bahwa Rasulullah itu mendakwahkan agama baru tuh, orang-orang jahiliyah yang lain tuh tahu sebenarnya. Awalnya sebenarnya tahu mereka, tapi mereka nggak begitu peduli karena dipikir ini mungkin masalah karena Rasul itu kan dikenal orang yang amin, jujur,
cuma ibadah orang-orang soleh aja gitu. Mereka belum merasa terancam karena ngelihat juga yang pengikutnya kan belum banyak. Karena mereka ngelihatnya gitu. Karena masih belum secara terbuka mereka menunjukkan. Jadi walaupun terbatas, tapi sebetulnya orang-orang tahu bahwa Nabi Muhammad itu sedang menyebarkan agama baru. Betul. Gitu ya. Betul. Tapi emang nggak semua orang ya disampaikan dakwah ya. Yaitu Rasulullah benar-benar memilih ya. Tapi sebenarnya mereka tahu. Iya. Nah, kemudian aktivitas Rasulullah dan sahabat-sahabatnya itu apa aja tuh pada fase-fase dakwah terbatas itu? Karena kan nggak secara umum dilihat, maksudnya di depan orang banyak gitu kan. Artinya tidak ada sholat jemaah gitu kan. Belum. Nggak ada kan gitu. Terus aktivitasnya apa aja tuh? Aktivitasnya ya menyampaikan wahyu yang turun, hikmahnya, pelajarannya disampaikan. Nah, mereka berkumpul kan di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam itu. Kalau yang sebelumnya itu kan Rasulullah datang langsung. Nah, ini berkumpul. Nah, tapi ada juga sahabat yang tidak hadir kan di situ. Nah, sahabat yang hadir itu akan menyampaikan ilmunya dengan mendatangi sahabat yang tidak hadir. Itu aktivitasnya dalam proses belajarnya seperti itu. Kalau fase awalnya itu Rasul itu masih mendatangi personal. Kan ayat wahyu itu turun kan sedikit-sedikit, nggak langsung banyaknya. Setiap ayat yang turun disampaikan ke masing-masing orang gitu. Kemudian hikmahnya dari ayat yang disampaikan itu, hikmahnya apa itu yang disampaikan. Kemudian juga ada juga materi tazkiyatun nafs gitu, menyucikan hati mereka, mengingatkan mereka akhlak yang baik gimana, akhlak yang gak baik gimana. Tunggu, tazkiyatun nafs ini secara khusus itu berusaha untuk membersihkan jiwa dulu ya? Betul, iya. Artinya mereka kan tadi orang-orang jahiliyah, tentunya memiliki sifat-sifat jahiliyah yang ya namanya udah puluhan tahun ya, mungkin masih ada gitu. Tapi kalau nggak salah saya belajar, tazkiyatun nafs itu kan untuk membersihkan dari pengaruh-pengaruh jahiliyah itu. Betul, ya. Jadi tazkiyatun nafs itu adalah materi dakwah yang disampaikan di awal-awal dakwah untuk membentuk karakter kepribadian sahabat sebagai pondasi umat Islam gitu. Jadi untuk membersihkan jiwa dari nilai-nilai jahiliyah yang selama ini kan sangat mengakar ya di kaum Quraisy gitu kan. Ketika nilai-nilai jahiliyah ini sudah bersih, itu kan nilai-nilai jahiliyah, nilai-nilai kemusyrikan itu sudah bersih dari jiwa sahabat, itu nilai baru yaitu nilai Islam dan tauhid itu akan mudah masuk. Mudah masuk. Hatinya udah bersih. Ya ibarat ini kan, ibarat gelas nih. Gelas. Betul. Kalau isinya jamu ini, isinya jamu, belum habis ya. Tambahin Anggaplah jamu itu nilai-nilai jahiliyah, belum habis, belum dihapuskan, belum dibersihkan, belum dihilangkan. Terus kita pengen minum susu nih, dimasukinlah susu misal nilai-nilai Islam. Tentunya rasanya bercampur dong, jamu dan susu ya, nggak murni, tidak murni kan gitu. Nah, betul. Makanya diperlukan tazkiyatun nafs Membersihkan itu, membersihkan dulu di wadahnya, dibersihkan, dibersihin, dicuci betul, bersih gitu, betul. baru dimasukkan susu. Nah, susu itulah yang murni yang akan kita reguk gitu. Masya Allah. Dan Ya juga itu, ada itu, Mbak Tra, di antara yang diajarkan pada saat itu kan kegiatan mereka juga Rasul mengajarkan ibadah sholat pada waktu itu. Ya, belum ada. sudah ada sholat ya? Sudah ada, cuma 2 kali, pagi dan petang kan. Dan yang diperintahkan di Al-Quran kan cuma ada 2 itu ya, pagi dan petang. Ya. Gitu. Terus apa lagi tuh? Tilawah juga, tilawah. Jadi Rasulullah menyampaikan ayat-ayat yang turun, Nah itu pelajarannya. Ya kebetulan waktu itu kan emang, bukan kebetulan ya, emang waktu itu ayat-ayatnya tuh kan belum banyak ya, yang disampaikan masih seputar tauhid ya. Iya.
sebagai dasar. Tauhid dan nilai-nilai Islam. Betul, Kan? tentang pengabaran tentang Surga. setelah kematian, surga, Surga, neraka neraka. gitu. Nah, makanya dari materi-materi tersebut ya, yang Rasulullah sampaikan kepada para sahabat ya, nggak heran gitu bahwa para sahabat itu memiliki kepribadian Islam yang kuat gitu, kayak terhujam gitu kan. Nilai-nilai Islam itu, keimanan, ketauhidan itu terhujam betul, tidak goyah gitu. Ya kan? Karena ya intensif gitu Rasulullah ketika mengajarkan kepada mereka ya, juga dengan urut-urutan yang seperti tadi itu, dibersihkan dulu jiwanya, kemudian dimasukkan nilai-nilai Islam itu. Jadi nggak aneh ya bahwa sahabat-sahabat Rasulullah itu demikian kuatnya lah gitu. Maaf Mbak Tra, tadi materi dakwah itu selain tazkiyatun nafas juga tilawah yang sudah disebutkan, juga ada kajian, taklim, terus pengajaran tentang sedekah, tentang silaturahim gitu. Karena silaturahim itu pada masa jahiliyah itu kan Ya, itu hanya luar biasa itu. hanya untuk bani mereka saja gitu kan. Tapi setelah nilai Islam masuk, masya Allah ya, mereka tuh Antar bani Saudara ya, antar bani itu itu menghargai juga kita memiliki melihat hubungan yang baninya, betul. dan itu kasih sayang. dan itu menjadikan karakter sahabat itu begitu kuat yang seperti Iya, tadi. iya, iya. Juga mungkin kebiasaan bersedekah gitu juga, itu dari materi yang disampaikan oleh Rasulullah ya, salah Iya. satunya ya. Iya, Kalau materi. dulu kan pada saat itu orang-orang kan mencari kemuliaan dengan banyak-banyakan sedekah. Itu kan kita sebenarnya ria ya. Iya, itu Dia ada kelihatan tuh, dia mulia. pemirsa Betul. itu ada di materi Basyiroh yang kemarin-kemarin. Buka lagi kalau lupa ya. Itu maksudnya bukan mungkin karena ria dan kehormatan ya, Iya, Iya. kehormatan mereka makin bukan karena Allah. bukan. Karena nilai kehormatan mereka adalah Karena kekayaan. betul. Gitu. Jadi kalau mereka Dan nasab ingin terlihat mulia, itu mereka harus kaya. Kemudian ingin terlihat lebih mulia lagi, kekayaan ini dikasih-kasihin ke orang gitu. Tapi ya untuk terlihat mulia gitu. Nih, Secara kalau udah ketika Islam masuk kan dirubah niat-niat itu ya. ya nilai jahiliyah memang kehormatan di atas segalanya, Mbak Tra. Ya Allah. Nah, ada nggak contoh sahabat yang kelihatan drastis atau tajam banget gitu perubahannya gitu karena keimanan Islam ini? Banyak yang ya. cerita atau yang kisahnya tuh demikian menggugah. Salah satu contohnya Mbak Tra, Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu luar biasa banget. Perubahan cara berpikirnya, perubahan pola tingkah lakunya setelah dia tercerahkan dengan ajaran Rasul. Contohnya begini, ketika dia sudah mulai memeluk Islam itu dengan kuat begitu, itu beritanya nyampe ke ibunya gitu. Jadi lucunya ya, orang dulu itu walaupun mereka belum menerima ajaran Islam, ajaran itu sampai ke mereka. Jadi Kata mereka ibunya begini, agak nguping-nguping ya. kabarnya kamu udah masuk Islam ya, kamu ikut Islam gitu kan. Ibunya gak suka, kan kamu katanya harus menghormati orang tua, mencintai orang tua. Jadi kalau kamu memang menyayangi ibu, menyayangi saya gitu kan, kamu tinggalkan Islam. Kamu harus nurut saya harus gitu nurut ya. saya. Tinggalkan Islam gitu ya. Tapi hebat saat Abi Waqqasnya kekeh dia dengan ajaran yang sudah dipegang gitu ya. Dia lebih meyakini ajaran Rasul. Sehingga apa? Ibunya marah karena dia memilih Islam, tidak memilih ibunya. Marah ibunya, mogok makan, Mbak. Masya Allah. 3 hari nggak mau makan gitu. Sampai kondisinya payah ya ya. Sampai kondisi payah. Sampai suatu saat itu ibunya karena mogok makan dan minum itu, ibunya itu sampai dalam kondisi gawat. Lalu keluarganya itu memanggil Sa'ad untuk pulang dengan harapan hatinya menjadi luluh melihat kondisi ibunya. Namun apa yang terjadi, Mbak Tra, ketika iman sudah menancap di dalam hati, saat itu Sa'ad mendekatkan, apa yang dilakukan Sa'ad? Sa'ad mendekatkan wajahnya ke wajah ibunya dengan mengucapkan kata-kata dengan suara yang keras. Saat berkata, demi Allah ibu, seandainya ibu memiliki 100 nyawa dan keluar satu persatu,
itu tidak akan mengembalikan saya dari agama ini untuk ke agama lamanya. Masya Allah. Karena itu makanya turun surat Luqman ayat 15. Surat apa tuh yang bunyinya gimana Coba Umu Indi. Buka kamus dulu ya. Bukan, kawan. Bismillah. Ayat 15 ya, Batra ya. Wa in jahadaka ala antusyrika. Ya jika kamu dipaksa gitu, maksudnya ibunya memaksakan antusyrika untuk mensyirikan mensyirikan aku. Di mana yang disyirikan itu ma laisa laka bihi ilmu, kamu tidak punya ilmu tentangnya gitu. Fala tuti'huma. Jadi ini perintah Allah, jangan kamu patuhi mereka. Nah, ayat ini udah meresap sekali pada saat Abi Waqqas. Sehingga dia memilih kan tidak mau patuh sama orang tuanya karena ada ayat ini. Wasahibahuma, dan pergaulilah mereka fid dunia ma'rufah, pergaulilah mereka, maksudnya ya kita tetap hormati mereka dengan baik-baik selama di dunia gitu. Masya Allah. Masya Allah ya, sampai demikian hebatnya pilihan siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas, sampai Allah itu menguatkan Betul. dengan menurunkan surat Luqman ayat 15 ini. Masya Allah. Makin yakin kan mereka, saling oh benar loh ya kayak gini gitu. Allah Emang membenarkan. kalau mendengarkan kisah-kisah para sahabat dan kekuatan keimanan mereka itu kan selalu ini ya. Jadi berkaca. Kita di Selalu mana nih posisi kita nih? Membuat kita tuh Siapa kita? Gemetar gitu ya. Ada juga Ada loh, lagi Batra. nggak? Ada lagi nggak? Ada lagi kisah sahabat Mus'ab bin Umair. Oh ya, ini Masya terkenal, Allah, Masya kita pasti semua tahu Si bagaimana tampan. yang paling tahu mak-mak. Harum Langsung tampan. hafal Oh, iya. namanya. Masya Allah. Tapi kan luar biasa kisahnya Mbak Tra. Iya, memang itu Masya Allah betul. banget. Inspirasi buat anak muda sebetulnya. Gimana Mbak Yani? Silakan. Mus'ab bin Umair itu adalah pemuda Mekah yang tampan, kaya, dan sangat dimanja oleh Ibunya. orang tuanya, khususnya ibunya ya. Dan ini juga necis kan? Oh iya. Artinya Kalau orang belajar kaya itu kan gitu kan, itu Mbak Tra. langsung Rambutnya rapi, badannya harum gitu kan. Kalau lewat tuh langsung bergetar. wanita-wanita itu kan yang set gitu. Mus'ab itu Mbak Tra menjadi bintang di setiap pertemuan di pastinya. kalangan kaum Quraisy dan menjadi pujaan setiap gadis-gadis Mekah. Masya Allah, itu kalau Mus'ab lewat, harumnya ya semerbak, dan pakaiannya itu Masya Allah seperti bunga-bunga di taman hijau. Masya Allah. Iya, betul. Namun ketika keimanan sudah menancap, Mus'ab itu meninggalkan semua itu demi kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Sampai pada suatu ketika ketika Mus'ab datang ke suatu majelis yang di situ ada Rasulullah dan para sahabat, itu para sahabat tuh langsung pada menundukkan kepalanya. Sedih ya. Ya, sangat sedih. Karena para sahabat itu tahu bagaimana seperti apa Mus'ab dulu, gitu kan. Sementara ketika datang itu pakaiannya usang, penuh tembelan gitu. Masya Allah. Dan apalagi ketika itu ya Mbak Tra, ketika Mus'ab itu wafat di perang Uhud kan sahabat pada nangis kan ya. Ya Allah, orang yang selalu necis gini ketika dia wafat, kain kafan pun nggak punya gitu loh. Ditutup atas, kakinya kebuka, ditutup bawah, atasnya kebuka. Akhirnya kan ditutup daun-daunan. Dan selain itu ya, beliau itu kan orang pertama yang dikirim ke Madinah untuk mengajarkan orang-orang Madinah tentang Islam. Jadi artinya bukan hanya nilai-nilai Islam itu tertanam penuh dalam kepribadiannya, tapi juga beliau mampu untuk mengajarkan kembali, menyampaikan dakwah kepada orang-orang Madinah sehingga mereka siap
ketika Rasulullah datang. Sudah siap, sudah begitu berbunga-bunga kan, penuh cinta kepada Rasulullah kan. Dari siapa ilmunya? Ya dari beliau. Nah ini juga salah satu Insya Allah. kecerdasan Rasulullah dalam memilih duta Islam. Duta Islam pertama kan Mus'ab ya. Padahal pada saat itu kan banyak sahabat lain yang lebih tua, lebih dulu masuk Islam dan hubungan kekeluargaannya itu dekat dengan Rasulullah. Tapi kenapa yang dipilih Mus'ab? Dan terbuktikan dengan hasil dakwah beliau. Jadi Rasulullah itu memang tidak salah memilih Mus'ab. Itu buktinya. Iya. Ya itu udah sering kita sebut juga ya pemirsa ya di pembahasan-pembahasan Tazkirah yang lain gitu, bahwa memang Rasulullah itu mampu menempatkan the right man On the at the right right place. place gitu. Betul-betul tahu siapa yang cocok di tempat ini. Nah, salah satunya beliau ini, Mus'ab ini. Nah, ya dahsyat memang, orang-orang pertama yang menerima iman itu memang dahsyat banget. Pengaruhnya Pilihan khusus terhadap jiwa-jiwa mereka dan kepribadian mereka itu dahsyat. Jadi nggak heran lah, nggak heran sama sekali ya. Nah, kira-kira gitu untuk zaman sekarang nih, kita kan pengen dong generasi kita juga yang akan datang ini atau yang masih mungkin seangkatan sama kita juga pengen kan, kita sahabat-sahabat kita, anak-anak kita itu memiliki keimanan yang demikian kuat gitu kan, yang demikian terhujam gitu di dalam diri mereka, yang gak akan goyah sama sekali dengan isu-isu apapun gitu. Ya kan sekarang kan isu banyak banget nih, apalagi media sosial demikian marak gitu ya. Nah kalau kita ingin nih memulai dakwah gitu ya, sebagaimana Rasulullah agar mendapatkan hasil yang sedahsyat itu gitu. Tapi masa kini nih kira-kira gimana nih? Ya, untuk kita bisa meniru dakwah Rasul pada periode terbatas ini, ya kita lihat dulu modal awal Rasul itu apa. Pengikut terbatas ini kan mau mengikuti Rasul setelah mengetahui Rasul itu siapa. Artinya apa? Mereka tahu banget kan Rasul itu pribadinya, akhlaknya. Nah, kalau kita mau berdakwah, tentu kita harus perbaiki dulu dong diri kita, akhlak kita. Sehingga orang-orang yang kita ajak, orang-orang lingkungan terdekat yang mau kita ajak untuk tim awal kita itu, mau paham loh sama kita. Jadi, udah tahu dia orangnya percaya benar. betul gitu, kadang nggak omdo gitu kan, beda mulut sama kelakuan gitu, nggak begitu ya. Baru bicara program. Untuk tim awal ya bisa kita meniru Rasul. Misalnya kita pilih, tentu kita nggak milih budak ya, kan nggak ada budak lagi. Nggak milih anak-anak juga inilah gitu. Tapi pembantulah khodimat itu masih ada kan. Iya, minimal kan bisa milih kita kayak, warnai ya. Kayak Mus'ab bisa berdakwah, punya jelas yang kita bisa ambil dari strategi jitunya itu. Jadi strategi untuk mendakwahi gitu ya, pakai tanda kutip, memberikan ilmu lah ya, ilmu yang sifatnya keagamaan, keimanan itu bisa kita lakukan untuk awal-awalan kita sebagai pemula gitu kan. Bisa itu banget. Di lingkungan yang terbatas juga ya. Betul-betul mengikuti cara beliau gitu ya. Iya, untuk periode terbatas kita meniru juga dengan periode dengan strategi Rasulnya juga gimana gitu. Oh ya Mbak Tra, tentang Mus'ab bin Umair itu kita bisa mencontoh dakwah beliau. Mus'ab bin Umair itu kan mendapat julukan Mus'ab yang baik. Beliau itu berhasil dakwah di Madinah itu ya karena beliau itu menyampaikannya dengan cara-cara yang baik, dengan pribadi kan kembalinya akhlak lagi, betul. Benar, jadi emang kita sekarang juga emang kita harus dari diri kita dulu ya gitu kan, akhlak kita, supaya mereka juga bisa menerima, karena yang menyampaikan juga kan. Iya. Dan memang sih ya, kalau saya lihat ya, ketika seorang guru itu menyampaikan dengan hati, itu akan masuk ke dalam hati. Apa yang datang dari muridnya hati akan kembali Jadi, ke hati. Jika kita juga sudah memiliki perilaku akhlak yang baik, ya anak-anak insya Allah atau orang yang mendengarkan apa yang kita ajarkan itu insya Allah juga bisa menerima gitu. Berarti kalau belum bisa diterima oleh orang yang kita sampaikan, itu kita harus introspeksi diri ya Mbak Tra, introspeksi diri, iya. Sadar diri. Kitanya sendiri masih
layak belum untuk menyampaikan gitu ya. Masya Allah, aduh, seru banget nih. Apalagi kalau udah bicara fase berikutnya, Mbak. Lebih seru lagi. Fase berikutnya tunggu dulu, stay tune ya, stay tune karena akan ada di episode berikutnya setelah ini 2 minggu lagi dari sekarang ya. Masya Allah. Makasih banyak ya Mbak Yani sama Mbak Eva. Aduh, ini Gak kerasa ya. seru banget ya. Kalau Jadi seru. pemirsa, bahwa Rasulullah ketika melakukan dakwah itu di awal-awal memiliki strategi, iya. Jadi tidak sembarangan beliau itu asal dakwah gitu. Enggak, punya strategi, dan strateginya itu sangat tepat untuk kondisi saat itu. Ya, yang pertama adalah beliau menyampaikan kepada orang-orang terdekat yang beliau yakin mereka akan menerima dengan tanpa pertanyaan gitu, langsung gitu. Ya, dan juga caranya beliau menyampaikan, kemudian materi-materi yang disampaikan, ya bagaimana beliau merasa, bagaimana beliau mencuci dulu ya sahabat-sahabatnya, keluarganya ya dari nilai-nilai jahiliyah ya untuk dimasukkan nilai-nilai yang Islam, baru. ya. Dan juga kita apabila ingin melakukan dakwah, ya kita ikuti juga langkah-langkah Rasulullah itu. Yang pertama adalah perbaiki diri kita sendiri dulu, supaya kita menjadi teladan. Orang begitu mendengarkan kita, bagaimana orang-orang Terpikat dengan ketika omongan kita ya. terpikat pada Rasulullah gitu kan. Karena Rasulullah sudah memiliki kepribadian yang baik. Berarti kita harus mulai memiliki kepribadian yang baik, yaitu kepribadian Islam gitu. Dan juga ilmu. Pastikan bahwa ilmu yang akan kita sampaikan itu adalah ilmu yang sudah benar gitu. Jangan kalau Ada ilmunya. jangan cuma ilmunya baru sedikit, nggak yakin gitu, masih lupa ini lupa itu, udah menyampaikan, nah itu juga berbahaya ya. Tapi ya bahwa kita adalah umat Islam yang memang memiliki tanggung jawab untuk berdakwah, ya kita harus tetap berusaha untuk bisa berdakwah ya. Betul. Ya, demikianlah pemirsa pencinta Sirah Indonesia, obrolan kita kali ini sungguh apa ya, memberikan inspirasi ya, dan mengingatkan kita. Ya, mudah-mudahan menjadi pahala yang banyak buat Mbak Yani dan Mbak Eva, dan membuat Mbak Yani dan Mbak Eva tidak kapok untuk datang menemani saya ngobrol di sini. Ya. Pahala juga buat Mbak Tra dan Amin. seluruh kru isi Amin. podcast ini. Makanya pemirsa, sebarkan sebanyak-banyaknya ke teman-teman di mana-mana ya, supaya makin banyak yang ya insya Allah tercerahkan dengan acara kita. Dengan begitu pemirsa juga akan dapat pahala loh sebagai penyebar, sebagai wasilah, sebagai perantara ya. Oke. Yuk terus belajar sirah agar kita lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah Basyirah kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.